Jangan sampai hilang akal. Yang penting jangan panik, jangan takut. Yang kita lawan ini sesuatu yang tidak terlihat. Halo semuanya. Halo, halo. Yo, halo. Yes. Dengan kerinduan kita untuk bertemu dan banyak situasi yang membatalkan untuk bertemu. Gimana kabar kalian? Sehat, sehat, sehat. Gimana kabar kalian, Denny, Sehat. Yusan? Sehat semua ya? Sehat. Baik, baik. Untuk Semoga sekarang, sehat. sekarang kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan terus-terusan. Yang penting jangan panik, jangan takut. Oke, Yusan gimana? Sekarang nih ada masih nongkrong gitu gimana? Kalau aku sih sebenarnya untuk saat ini hampir gak ada sih. Aku nongkrongnya ya di kamar aja. Ya, karena aku satu kontrakan sama teman kan ya udah paling main ke kamar teman aja. Kadang-kadang ya teman kesini ya gak apa-apa asal jangan banyak-banyak gitu kan langsung kerumunan. Wah, itu langsung kita takut. Tapi kalau misalnya cuma satu dua gak masalah sih. Kalau aku, jadi kalau nongkrong itu tuh apa ya? Karena aku juga orangnya kan nggak terlalu seneng nongkrong ya. Nongkrong paling mungkin kayak sekali dua kali lah seminggu gitu kan. Sisanya kan ya di kos, ya ngerjain project, ya edit, ya apalah kayak gitu kan. Jadi ya menurutku aku ya sebenarnya keseharianku tuh hampir sama aja sih sebenarnya sama sebelum masa yang sekarang ini sebenarnya hampir sama. Cuman bedanya ya biasanya kan aku ada event bisa bisa keluar, ada event gitu kan. Terus sekarang juga jarang masak tapi sekarang jadi sering masak gitu kan. Karena nggak bisa beli di luar kan. Bisa sih, cuman ya lebih baik kan masak sendiri sih kalau keadaannya gitu sih kalau aku. Kalau Rehan gimana, Han? Kalau aku nongkrong tuh lihat-lihat. Aku nongkrong biasanya ke kos teman itu jam 1:30 malam. Anjir. Jadi bener-bener di jalan tuh nggak ada orang. Oh ya. Dan aku nongkrong pun yang kelihatannya orang, nih temenku nih nggak pernah keluar rumah juga. Jadi kayak aman deh kayaknya deh. Kayaknya aman sih kayak gitu. Jadi biar sama-sama nggak berprasangka buruk aja. Ya, oke benar. Jam 1:30 kan, jam 1:30. Tapi ya itu juga nggak selalu. Soalnya ya nggak enak juga sama itu jam 1:30 malam ya. Dan Yus. Tapi kadang-kadang Oke. juga soalnya kalau setiap hari juga itu bukan nongkrong namanya. Itu ganggu tidur orang. Gitu aja sih kalau aku apa ya untuk nongkrong di Corona eh kayak apa ya? Pergantian waktu aja aku. Oh, Masih bisa nongkrong, tapi lihat kondisi dulu. ya. Lihat kondisi. Ketika apa ya jalanan nggak ramai dan mungkin aku hanya cuman bertemu dengan satu orang dua orang yang dia pun sering di rumah atau di kos. Jadi ya oke-oke aja aku untuk nongkrong. Tapi kalau misalnya nongkrong kayak di warung makan atau di restoran kayak gitu, aku sangat tidak menganjurkan. Sangat tidak menganjurkan, bahkan aku sendiri aja takut gitu. Ya, ya. Bukan takut apa ya? Bukan takut dari orang, takut akunya sendiri yang sebelum-sebelumnya kayak misalnya karena kan kadang-kadang ke pasar juga Den Ya, ya. pagi itu. Nah, aku nggak tahu juga tuh. Nah, waktu aku nongkrong lucu nih. Apa tuh? Kadang-kadang sampai di kos dia terus ngobrol tuh aku masih pakai masker. Jadi ya kayak
apa ya, kayak udah kebiasaan ini pakai masker nih. Ya. Jadi mungkin yang apa namanya bekas-bekas wibu ya, atau yang sekarang masih jadi wibu itu jadi kayak hal yang biasa, dan kalau aku kaget juga, anjir, aduh ini kok pakai masker terus gitu. Hmm. Susah juga. Kalau tempatku kayak gitu sih, Den. Oh, oke. Nggak apa ya, kaget-kaget, tapi nggak sekaget itu, nggak wah kayak gini ya ternyata waktu corona ada. Gitu doang sih, Den. Oh, ya. Tapi emang perbedaannya kalian ngerasain juga nggak sih? Yang mana kita ada waktu ya kayak kayak kau tadi Han, perbedaannya benar-benar pergantian waktu kan itu bukan bukan tepat buat nongkrong gitu. Ya. Kayak Yusan juga event-event malah nggak ada lagi footage panggungan, jarang di-update lagi di Instagram ya kan. Betul. Ya kalau aku sendiri karena emang aku nongkrongnya di Kopi Banu aja. Jadi yang aku nungguin kalian nongkrong jadinya. Jadi emang kerasanya adalah ketika aku kesepian. Aku kesepian nggak kedatangan kalian gitu. Nggak kedatangan kalian tuh bener-bener aku merasa bukan masalah dirugikan atau kayak gimana ya, tapi aku merasa nggak ada sentuhan fisik sama fisik nih yang benar-benar dibutuhkan manusia padahal sebenarnya menurut aku. Tapi sekarang nggak ada tuh yang kayak wah gimana ya, ini nih membawa sesuatu yang benar-benar gila menurut aku gitu loh. Pandemi ini yang benar-benar membuat aku berpikir bahwa apakah harus manusia tidak lagi bersentuhan dan tidak lagi berjabat tangan untuk say thanks aja lah kayak gitu loh. Apa kita harus cuek-cuekan sekarang? Aku sudah mikir-mikir sampai ke sana lagi, tapi ya dengan berat hati kita juga sudah harus menghimbaukan kepada teman-teman yang lain juga bahwa sebaiknya kita harus memutus si virus corona ini supaya tidak kita terjangkit dan menjangkitkan ke orang lain. Dan aku respect buat kalian semua, teman-teman yang bisa melakukan hal kalau terpenting aja baru kita keluar. Tapi kalau nggak penting, jangan. Ya kayak kalian olahraga di rumah atau mau lari, silakan. Tapi tepat-tepat. Ya kayak Rehan pemilihan jamnya buat biar nggak stres juga ya kan. Pemilihan jamnya harus tepat kayak gitu. Jadi ada pertanyaan yang sangat baik. Gimana kalian bisa bersilaturahmi sekarang dengan keluarga kalian? Kayak kita bertiga ini ya, kita bertiga perantauan. Aku dari Kalimantan Selatan, Yusan dari Kalimantan Barat, Rehan dari Pekalongan. Dari Rehan dulu, gimana Oke. rasanya Aku ya, Den. silaturahmi? Apa ya? Berasa aneh aja sih, kayak untuk silaturahmi kayak misal ya, Yep. dari teman sama teman, misal sama teman yang biasanya hampir setiap hari ngobrol Ya, ada pada depan kayak gitu kan, ngobrol ada pada depan. Sekarang ngobrol ya kalau enggak lewat chat ya lewat video call, ya, dan apa ya, rasanya aneh silaturahmi. Dan ini juga kan mau puasa ya, Dan ya, ya, mau puasa, jadi eh sepertinya saya nggak bisa mudik. Itu yang itu sih yang apa ya, momen silaturahmi yang nggak dapat di tahun ini sama keluarga, dan nggak tahu rasanya seperti apa. Ya udah, untuk pertama kalinya, padahal Jogja Pekalongan tuh nggak nyampe 5 jam 6 jam loh, ya, ya, naik motor. Tapi nggak apa namanya, nggak bisa balik ya karena kondisinya seperti ini. ya, benar. Istilahnya silaturahmi beda rumah aja susah.
apalagi beda kota gitu loh. Ya, sudah ketemu banyak orang kan di jalan apa segala macam. Ya, itu susah bersilaturahmi. Jadi ya media di handphone, di apa namanya, PC, laptop itu ya media internet lah. Media internet itu sangat penting untuk sekarang untuk menjalin silaturahmi. Kayak kita lah ya. Jadi ya biar biar nggak putus gitu, biar nggak putus hubungan pertemanan kayak gitu. Tapi Kalau tempatku memutuskan mudik gimana? nggak? Gimana? Memutuskan untuk mudik nggak? Enggak, Den. Nah, lucunya orang tua aku aja nggak boleh untuk aku suruh mudik tuh nggak boleh. Oke. Dah, Rehan nggak usah mudik dulu gitu. Kondisinya seperti ini. Jadi ya aku respect sama keluarga aku. Ya, ya. Jadi nggak mudik kayaknya, Den. Nggak mudik, ya nggak mudik. Kalau Yusan Kalau gimana? Oke, kalau aku sih sebenarnya hampir sama kayak Rehan. Jadi kayak apa namanya, ya biasanya apa namanya kalau misalnya silaturahmi itu tetap ya sekarang jadi cuma lewat chat atau video call gitu kan. Karena ya mau gimana lagi, maksudnya kayak kita keluar aja kan udah kayak rasanya tuh kayak lagi ada sesuatu gitu loh. Jadi karena yang kita lawan nih sesuatu yang tidak terlihat. Yes. Jadi itu betapa mengerikannya itu loh. Jadi kan apa namanya? Ya itu apa namanya? Kalau ya sekarang cuma bisa lewat online kayak gitu kan. Terus juga mudik juga karena kemarin itu tuh sebenarnya instruksi untuk nggak mudik dulu tuh sebenarnya udah ada, tapi itu masih berupa himbauan kan. Nah kalau sekarang itu benar-benar udah dilarang. Jadi aku pun yang tadinya sebenarnya masih kayak ada keinginan untuk mudik, akhirnya jadi kayak wah ya kandas lah kayak gitu kan keinginannya gitu kan. Tapi sebenarnya aku sih dari waktu awal apa namanya pandemi ini mulai apa namanya istilahnya mulai bikin panik lah kayak Ya. gitu. Itu dari awal pun aku udah gimana gitu loh. Aku kayak nggak berani keluar, udah nggak terlalu berani keluar, dan aku juga ditelepon sama keluarga kan disuruh balik kan aku juga wah jangan deh lihat dulu gitu kan. Kalau misalnya emang keadaannya udah aman baru balik misalnya kayak gitu. Karena juga aku nggak pengen terlalu terburu-buru juga mengambil keputusan. Yes. Uh, jadi gitu sih ya paling kalau silaturahmi sama keluarga ya tahun ini ya jadi tahun pertama saya lebaran di perantauan ya. Oh buat ini yang udah berapa tahun di perantauan lebarannya respect. Udah sih itu tuh. Ya. kalau kau gimana, Den? Kalau aku ya silaturahmi, ya benar banget. Kita kalau ya yang kayak aku bilang tadi aja kan nongkrongnya kalian tuh yang aku tunggu di Kopi Banua tuh gitu loh. Sekarang silaturahmi itu nggak ada, kita nggak bersentuhan tangan lagi. Yang mana kalau dalam agama kita ini kan pengurangan dosa. Kita bersalaman itu kan pengurangan dosa kan. Itu caranya kita lagi itu gimana gitu loh. Yang sedangkan ada pembahasan dari Rehan kemarin yang kayak tulus nggak tulusnya cara kita bermaafan di sosial media itu kan kayak rada-rada menyinggung kan, sedikit kan menyinggung kita juga gitu loh. Entah mereka paste aja atau kayak gimana, nggak tulus. Jadi kayak ya merasakan silaturahmi sekarang nih hanya bisa disyukuri aja lah, dan semoga semuanya selesai dengan aman lagi. Aku pun sudah, apalagi yang pas pertama-tama banget mungkin seminggu 2 minggu pandemi corona ini yang benar-benar diinstruksikan pemerintah
atau yang sudah ada positifnya kayak gitu, ayahku tuh nelpon setiap hari selama hampir seminggu tuh nyuruh pulang. Nyuruh pulang, Den pulanglah, Den pulanglah, setiap hari tuh, entah pagi, siang, sore, malam. Tapi karena emang aku takut, karena kan di Jogja tuh ada awal yang dosen UGM kena sebelum beliau meninggal. Itu yang bikin aku takut tuh, itu yang aku bikin takut. Terus bagaimana juga di bandara, ngerinya di dalam pesawatnya. Kalau di Banjarmasin kan kita nanti dijemput sama bus lagi tuh, sama bus yang keluar dari pesawat lagi. Jadi kita naik bus dulu baru ke airportnya kan. Nah itu kan kita berdempet-dempetan lagi di dalam bus. Ya. Pokoknya harus penuh, busnya itu harus penuh. Kalau nggak penuh dia nggak mau ke airport dulu. Jadi emang ditungguin penuh baru kita bisa ke airportnya. Itu yang sudah aku pikirkan banget. Jadi karena aku juga ada riwayat TBC, di mana karir di TBC itu sudah aku lakukan, sudah pernah aku dapatkan gitu loh. Aku nggak tahu siapa yang bawa penyakit itu, virusnya dia itu aku nggak tahu siapa yang bawa. Tiba-tiba aku kena aja dan aku masuk rumah sakit selama 1 minggu. Divonis TBC, benar-benar TBC yang sudah hampir KO. Makanya aku sudah ngeri juga sih buat aku berkumpul dengan banyak orang di airport di Jogja terus kembali ke sana. Walaupun ada himbauan yang 14 hari kita harus karantina sebelum kita bertemu keluarga dulu. Sama aja jadinya kan kayak gitu. Sama aja kita di sana karantina juga, di sini karantina juga. Makanya aku untuk sekarang aku milih di sini dan ya semoga kita semuanya di sini baik-baik aja, sehat-sehat aja dan bisa merasakan dengan cara bersyukur untuk saling memaafkan Ramadan tahun ini. Amin. Kayaknya cukup pembahasan kita hari ini. Oke. Kita rindu akan bersosial di mana kita seringkali bersentuhan tangan untuk say hi, untuk saling memaafkan. Sekarang kita lewat media sosial yang sangat membantu sekarang, internet yang sangat membantu sekarang. Semoga internet kita nggak down terusan. PD bisa memberikan, IndiHome bisa memberikan keringanan untuk membayarnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini episode pertama spesial Ramadan Banua Talks dan semoga kalian terhibur. Pesan-pesan dari Yusan sama Rehan. Siapa dulu nih? Udah, itu aja. Kalau aku, Rehan aja Rehan. Rehan. Jaga kesehatan. Olahraga nggak tahu lah olahraganya mau apa, terserah. Makan makanan yang bergizi. Yes. Walaupun nggak ada uang, yang penting apalah makanan bergizi itu banyak, nggak cuman itu aja. Udah itu aja sih. Oh iya, sama jangan sampai hilang akal di keadaan seperti ini. Tetap positif. Jangan panik, jangan takut. Oke, see you. Yuk. Selalu berkreativitas. Semoga kalian semuanya terhibur. Bye. Bye.